Sebenarnya untuk review film kali ini tuh udah lewat banget ya. Soal film Superman James Gunn 2025. Sebenarnya gue pengen bahas film ini tuh udah lama banget ya. Pas gue nonton tanggal 2 hari H+2 setelah film Superman itu tayang di bioskop seluruh Indonesia, gue pengen ngebahas, jujur gue pengen ngebahas lewat lewat voice note atau lewat voice audio, cuman waktunya gak kesampean. Nah, kali ini kita akan bahas film Superman, yang dimana gue akan membahas beberapa segmen ya, termasuk segmen pendalaman karakter, penyutradaraan, sinematik, dan juga visual. Singkat waktu, James Gunn buka audisi untuk Superman dan Lois Lane ya. Ada beberapa kandidat yang menurut gue cocok ya sebagai Superman. Yang pertama pastinya David Corenswet. Yang kedua ada Jacob Elordi. Yang kedua ada Nicholas Hoult ya. Terus ada siapa lagi gue lupa gitu. Nah, dua ini nih ya, Jacob Elordi sama David Corenswet. Nah, tetapi di sisi lain gue lihat kayak David Corenswet nih mukanya kayak Henry Cavill banget. Gitu loh. Dari ya meskipun secara postur tubuh ternyata David Corenswet badannya lebih tinggi dari Henry Cavill, dan juga secara chin itu mirip Pak. Kalau menurut gue ya, secara chin itu dia mirip, dan juga yang pastinya David Corenswet itu lebih ganteng, lebih good looking. Ya, Henry Cavill juga sama good looking, cuman kalau dia meranin Superman di next film kayaknya terlalu tua sih menurut gue. Nah, dan juga akhirnya terpilih lah David Corenswet. Yes, akhirnya impian gue, ekspektasi gue bener David Corenswet. Soalnya kenapa? James Gunn tuh pengen seolah-olah kayak yang pertama, hawa Christopher Reeve di film Superman dia itu nggak mau hilang. Ya, tetap mempertahankan aura Christopher Reeve-nya. Yang kedua, dia juga ingin mempertahankan warisan dari Zack Snyder yang pastinya film Man of Steel gitu. Kemudian Lois Lane ya, yang pada akhirnya cakep juga sih ya, Rachel Brosnahan, yang kemudian jadi Lois Lane, karakter yang bisa dibilang dikagumi sama para penonton, termasuk gue sendiri yang memuja lah, bukan memuja sih ya, memuja jatuhnya musyrik gitu loh. Kemudian gue dapat kabar lagi bahwa James Gunn pada akhirnya memulai proses syuting ya, proses syuting kelar. Dan pada akhirnya tanggal 13 Juli film Superman resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia. Dan pada saat selesai gue nonton film Superman 2025 dan gue merasakan hal yang berbeda dari film-film sebelumnya. Kemudian kita masuk ke segmentasi pendalaman karakter. Wah, di sini David Corenswet ya, Oscar Academy Awards give him a trophy ya, as the best actor. Ya, jujur gue appreciate banget sama David Corenswet sebagai Superman ya, Kal-El, Clark Kent ya, dan juga David Corenswet nih acting ya, bukan acting sebagai dirinya sendiri, tetapi dia bisa acting ya, David Corenswet bisa acting sebagai Superman, sebagai Kal-El, sebagai Clark Kent gitu loh. Dan nggak kayak Henry Cavill, kalau Superman dia acting sebagai Superman, tetapi dia nggak acting sebagai Superman, tapi dia acting sebagai dirinya sendiri gitu loh. Dan dia nggak bisa acting jadi jadi karakter yang berbeda gitu loh, entah itu Superman, entah itu Sherlock Holmes yang versi Millie Bobby Brown aja tuh kayak kok bukan Sherlock Holmes gitu loh. Gue nggak nganggap dia nggak bisa acting lah ya, dia bisa acting, cuman tuh dia actingnya tuh sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai karakter yang lain gitu. Dan di sini gue kritisi gitu loh. Tetapi di sini David Corenswet gue harus akui dia bisa, Ben. Dan gue nonton filmnya Natalie Portman gitu loh, yang judulnya dia bisa marah, dia bisa teriak. You always wanted her name in print, didn't you? Alan. And you were going to do whatever it took to get it there, weren't you? Even if it meant drumming up sympathy for the murderer who took my daughter away from me. Alan, Don't say my name. Do not ever say my name again. Don't say the name of any remaining member of my family. You should have some common decency, and you should leave. I'm sorry. You should leave! I'm sorry. I am not going anywhere. And I hope that you see that I am treating her as if it was my child. God. And I will not rest until I find out the truth. Oh, but we already know the truth, Maddie. Everybody here knows the truth. You're trying to recover your lost dreams, and you want to use the body of my dead child to do it. How dare you?
Dan actingnya dia diaplikasikan ke karakter Superman, ke karakter Kal-El, ke karakter Clark Kent ini tuh bener-bener work gitu loh, bener-bener bekerja gitu loh. It works man gitu loh. Gue ngerasa kayak ayo dong, nih lu bisa gitu loh. Gue sangat menyemangati David Corenswet banget, meskipun ada yang bilang David Corenswet kan orang Yahudi lah, emang apa salahnya kalau dia orang Yahudi, asal jangan jadi Zionis aja sih ya. Kalau Superman Yahudi ya nggak apa-apa gitu, asal jangan jadi Zionis ya, kayak kemarin aja Wonder Woman. Kalau Wonder Woman Yahudi nggak apa-apa lah gitu loh. Tetapi pada saat gue tahu Wonder Woman itu ternyata Zionis, ya udah, gue masa bodoh ya. Gue nggak nonton tuh Wonder Woman 84, gue nggak nonton tuh. Di sini gue melihat bahwa David Corenswet tidak hanya bisa memerankan Superman, tetapi gimana caranya David Corenswet memerankan karakter Superman yang lebih manusia banget. Dia bisa salah, dia bisa lupa, dia bisa dosa, dia bisa ribut sama Lois Lane, dia punya tekanan hidup, dia bisa stres, dia bisa ribut sama temennya ya kan, dia punya tekanan hidup apa segala macam, itu manusia banget. Beda halnya sama Henry Cavill di film Man of Steel maupun Batman vs Superman, yang rakyatnya menganggap bahwa Superman itu adalah dewa yang harus disembah gitu loh. Henry Cavill tidak bisa memerankan Superman yang sangat manusia gitu loh. Ya contohnya aja ya film Man of Steel lah, atau Batman vs Superman lah, ketika dia berantem sama Zod, blar peduli nggak sama manusia yang di bawahnya. Atau gini deh, gedungnya hancur tuh ya, itu Superman Henry Cavill punya waktu nggak buat nyelamatin manusia yang ada di gedung Wayne itu, buat nurunin orang apa segala macam? Atau ada rasa kemanusiaan nggak gitu Superman di Henry Cavill itu? Nggak ada. Makanya gue harus bertanya-tanya pada saat gedung Capitol meledak, jedar, cuman aura farming doang. Itu kayak aduh, lu rasa kemanusiaannya mana? Kalau emang lu selalu superhero ya tolongin lu orang-orang gitu loh, tolonginlah manusia gitu. Lu kan sama manusia, bedanya lu cuma punya kekuatan, ya tolonginlah manusia gitu loh. Sequence nolong orangnya mana? Ya ada sih sequence nolong orang pada saat militer jatuh dari helikopter tuh, wah ditolongin set, udah gitu doang. Sisanya udah nggak ada. Sebuah dua elemen yang sangat berbeda kontras gitu. Kemudian ada karakter Lois Lane yang diperankan oleh Rachel Brosnahan. Jujur aja gue nggak tahu siapa itu Rachel Brosnahan, film dan seri apa aja yang udah pernah dia mainin, acting performance-nya dia di film dan seri itu bagaimana. Gue baru tahu Rachel Brosnahan tuh di film ini doang. Ketika gue melihat Rachel Brosnahan itu berperan sebagai Lois Lane, gue melihat Rachel Brosnahan itu membawakan karakter yang lebih modern banget, yang lebih wanita karir banget, yang ambisi akan pekerjaannya dia, terus rasa keingintahuan yang lebih besar sebagai wartawan. Nah, chemistry-nya Lois Lane sama Superman itu, gue melihat di film itu tuh erat banget, mengintim banget, dan juga gue mikirnya bahwa ini jangan-jangan David Corenswet sama si Rachel Brosnahan nih di luar syuting pacaran nih mereka berdua nih. Tapi ternyata enggak. David Corenswet punya istri, Rachel Brosnahan juga udah punya suami. Dan ketika gue melihat biodatanya mereka berdua, ternyata Rachel Brosnahan itu lebih tua setahun dibandingkan David Corenswet. Jadi itu kayak, wah ternyata David Corenswet nih atau Superman-nya David Corenswet nih demen yang milf nih. Gak canda anjir. Dan yang gue suka di sini adalah bagaimana David Corenswet dan Rachel Brosnahan itu bisa sefrekuensi, Pak. Superman bisa sefrekuensi sama Lois Lane, dan juga David Corenswet bisa sefrekuensi sama Rachel Brosnahan. Dan itu pun diimplementasikan pada saat interview, red carpet. Itu tuh kayak, ya kalian bisa lihat sendiri lah, David Corenswet dan juga Rachel Brosnahan, terutama Rachel Brosnahan tuh kayak ngedeket banget sama David Corenswet ngedeket banget sama si Rachel Brosnahan. Itu pokoknya sama-sama saling deket lah, seolah-olah tuh kayak menunjukkan bahwa film ini tuh menjanjikan banget dari segi love story-nya itu kayak gimana, hadir bagaimana menghiasi film ini tuh dengan sangat sempurna gitu loh. Yang paling gue suka di film ini tuh bagaimana caranya James Gunn menggambarkan hubungan antara Lois Lane dan Superman itu mengalami dinamika yang begitu kompleks dan juga begitu rumit. Makanya di pertengahan scene kalau lo sadar tuh sini panjang banget. Dialog antara Lois Lane dan Superman tuh panjang banget, dan itu yang diprotes sama penonton. Dan menurut gue nggak masalah sih dengan dialog yang panjang itu, mempertegas dan juga memberikan kontras yang begitu terang banget bahwa pendalaman karakter ini tuh bener-bener sangat didalami, dan penonton tuh harus bener-bener merasakan bagaimana sih dinamika hubungan antara kedua karakter ini tuh. Itu yang ditekankan sama James Gunn, dan gimana caranya James Gunn tuh mempertegas banget dengan scene yang panjang tersebut tuh penonton bisa merasakan hubungan cintanya, hubungan kedekatan antara dua karakter itu kayak gimana. Kemudian ada karakter Lex Luthor. Nah, ini
ini ya si botak biang kerok Falcon nih menurut gue sangat-sangat patut diapresiasi. Nicholas Hoult, jujur gue tahu lu tuh semenjak film X-Men First Class, dan gue ngeliat ya Nicholas Hoult siapa sih, gue ngeliat di X-Men First Class tuh kayak ya udah acting biasa aja, tetapi di sini ya Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor itu tuh bener-bener penjahat yang bikin pengen gue jambak rambutnya. Ya dia kan gak ada rambut ya, villain yang bener-bener punya rasa dendam yang luar biasa kepada Superman gitu loh. Dia tuh kayak seorang ilmuwan, seorang cendekiawan yang kaya, yang terkenal, cuman keterkenalannya itu tuh kayak ditumbang abis, dirubuhin abis sama Superman yang tiba-tiba anak baru kemarin sore yang tiba-tiba terkenal, terus banyak orang yang mengabaikan kehebatannya Lex Luthor. Nah di situ tuh puncak dimana Lex Luthor menumbuhkan rasa kebenciannya dia terhadap Superman dengan sangat mendalam. Acting Nicholas Hoult-nya itu tuh kayak bener-bener benci banget sama Superman, dan itu tuh dipertegas bahwa kayak sengaknya dia, sikapnya dia terhadap Superman, dan juga bagaimana si Lex Luthor tuh bukan hanya sebagai karakter villain yang bukan penjahat, tetapi gimana caranya merancang sebuah perangkap bagaimana Superman itu tuh bisa ditumbangkan oleh tangannya dia sendiri gitu loh. Yang dimana kekuatan terbesar itu adalah bukan kekuatan fisik kita. Lu bisa berantem, lu bisa kayak Superman, lu bisa kayak apa segala macam, bukan fisik. Tetapi kekuatan terbesar itu adalah kepintaran kita. Bagaimana kepintaran kita itu dimanfaatkan supaya menjadi senjata yang paling mematikan di muka bumi ini. Lex Luthor nih merupakan senjata yang paling mematikan di bumi. Dia meskipun gak punya kekuatan, tapi kepintarannya dia, kejeniusannya dia, kekayaannya dia, itu doang. Visinya dia gak perlu kekuatan gimana-gimana, dia cukup mengandalkan kepintarannya dia doang, udah selesai. Dia pintar, dia kaya, dia cukup terkenal, udah habis tuh Superman. Itu yang dimainin dalam banget sama Nicholas Hoult tuh kayak gitu. Superman adalah makhluk yang paling hina, alien yang cuman singgah doang, yang cuman migran doang, yang cuman numpang hidup di bumi doang. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Gitu loh, makhluk yang paling sempurna dibandingkan Superman yang apa, cuman seorang manusia yang punya kekuatan doang, yang dibesarin sama petani yang biasa aja, nggak kaya banget ya Lex Luthor tuh kayak gitu pemikirannya gitu loh. Nah ya, semua itu balik lagi ke paradigma Lex Luthor. Dia menganggap bahwa semua makhluk dalam semesta itu tidak ada yang sempurna kecuali manusia. Lex Luthor tuh, itu pemikiran Lex Luthor. Paradigmanya Lex Luthor tuh sebagai villain itu paling kuat banget paradigmanya dia gitu loh. Gue sangat yakin 100% villain terkuat Superman tuh bukan Doomsday, bukan Darkseid, bukan Sinestro, bukan Joker, enggak. Villain terkuat Superman itu adalah Lex Luthor. Gak ada yang bisa ngalahin Superman kecuali Lex Luthor. Kemudian ada karakter Justice Gang. Nah ini gue sempat skeptis dan juga pesimis terhadap kemunculan team up karakter ini. Kenapa harus dimunculin sih di film Superman gitu loh. Dan sedangkan film ini tuh dikhususkan untuk karakter solonya Superman itu sendiri. Dan gue sempat beranggapan bahwa jangan sampai film ini tuh kayak Batman vs Superman yang berfokus kepada dua karakter, Batman dan juga Superman. Tetapi kenapa harus dimunculin Wonder Woman, cameo Aquaman, The Flash dan juga Cyborg? Oke lah kalau misalkan kalau misalkan si Zack Snyder mau bikin setup untuk film Justice League ya gak apa-apa. Cuman menurut gue nih terlalu cepet dan juga terlalu spoiler banget gitu loh. Dan jangan sampai kejadian di Batman vs Superman tuh terulang lagi di film Superman 2025 dengan hadirnya Justice Gang. Ternyata enggak. Justice Gang di film ini porsinya menurut gua cukup sedikit tetapi vital dan esensial banget. Dan soalnya kayak Superman tuh udah riuh banget nih sama Lex Luthor, Ultraman juga Engineer. Tetapi dengan kehadiran Justice Gang, semua urusan yang ingin dia selesaikan di Jarhanpur dan juga Boravia itu bisa terselesaikan dengan hadirnya Justice Gang. Meskipun Superman gak bisa datang. Dan juga apa ya, dengan ini karakter yang paling gue suka di Justice Gang tuh bukan Guy Gardner tapi Mr. Terrific. Ya, Mr. Terrific itu merupakan lawan yang sepadan bagi Lex Luthor. Sama-sama pinter, sama-sama kaya, sama-sama konglomerat gitu loh. Tetapi balik lagi yang gue bilang tadi, semua itu soal paradigma. Kalau Mr. Terrific beranggapan bahwa ya Superman tuh sama kayak manusia, cuman bedanya dia punya kekuatan, dia punya rasa hati nurani, punya berperi kemanusiaan untuk menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi ini. Ya sama kayak manusia meskipun dia nggak punya kekuatan, tapi dia pengen melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia di muka bumi ini, supaya dilihat Tuhan bahwa manusia ini baik gitu loh. Beda dengannya Lex Luthor seperti yang gue jelaskan tadi gitu. Dan juga gue berpikir bahwa
kehadiran Justice Gang itu tuh sebenarnya bukan setup untuk Justice League, dan James Gunn pun tahu bahwa Justice Gang di film ini tuh bukan untuk setup film-film kedepannya gitu. Tetapi kalau memang James Gunn ingin berniat memasukkan karakter Justice Gang ke setup film DC yang akan datang, yaitu Justice League, team up karakter Justice League, itu bisa. Kemudian ada karakter Jimmy Olsen dan juga Eve Taskmaster. Nah ini dua sejoli yang menjalin cinta karena terpaksa. Lebih tepatnya Jimmy Olsen suka sama Eve Taskmaster tuh karena terpaksa, karena Eve Taskmaster ngebantuin Jimmy Olsen dan juga ngebantuin rekan-rekan Daily Bugle lah. Dan gue berpikir bahwa kalau karakter Eve Taskmaster ini nggak ada di film Superman, nggak eksis, gue yakin Superman masih ribut tuh sama Lex Luthor. Masalahnya Superman soal Boravia, Lex Luthor apa segala macam nggak bakal selesai gitu loh. Dan kuncinya ya, Eve Taskmaster itu adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan Superman dengan Lex Luthor. Ya, karena mungkin kalau ini spoiler alert ya, Eve Taskmaster tuh sebenarnya udah muak, udah enak banget sama kelakuannya Lex Luthor yang udah sengah, arogan. Karena enaknya sikap Lex Luthor, si Eve Taskmaster mau nggak mau harus berpihak, harus belok haluannya mendukung Superman. Yang pada akhirnya kita semua tahu Lex Luthor di penjara, Ultraman mati, Engineer nggak tahu nasibnya gimana, dan kemungkinan besar Engineer tuh bakal muncul di film Authority. Kemudian ada penyutradaraan sinematik dan juga visual. Gua menaruh harapan yang sangat besar terhadap James Gunn untuk merubah dan merombak DC Universe secara keseluruhan, dan juga merubah nasib DC Universe agar di masa depan menjadi yang lebih baik lagi. Dan terbukti di film ini, di film Superman 2025 itu James Gunn menjadikan film ini sebagai tongkat emas awal untuk merubah konsep DC Universe secara keseluruhan dan membuka gerbang eksplorasi karakter DC yang mampu dan bisa diadaptasi ke dalam film dan juga TV seri. Dan merupakan langkah yang sangat berani banget bagi James Gunn, langkah yang sangat krusial dan fatality banget, meribut total DC Universe dan melupakan esensi dari Snyderverse. Itu menurut gue langkah yang sangat berani banget, dan dia percaya terhadap visinya dia sendiri, dan dia sangat berharap bahwa semoga DC Universe semakin lebih teratur dan tertata. Secara penyutradaraan tuh dia itu bagaimana pendekatan karakternya itu lebih mendalam, meskipun karakternya itu porsi kemunculannya di setiap scene itu dikit banget. Formula yang dipakai oleh Guardian of the Galaxy volume 1-3 itu dipakai di film Superman, and it works, dan terkesan tidak memaksa. James Gunn itu tuh selalu berkonsultasi sama Kevin Feige bagaimana sih membangun sebuah universe yang lebih baik itu kayak gimana. Nah kebetulan kan James Gunn kan udah lama juga kerja bareng sama Kevin Feige, dan melihat juga bagaimana Kevin Feige itu memformulasikan MCU, dan kita bisa lihat MCU kayak gimana ya kan, makin populer, makin berjaya, makin luas banget cinematic universe-nya, karakternya segala macam. Ya udah nggak bisa dideskripsikan lagi lah MCU kayak gimana. Nah formula itu dipakai sama James Gunn di DC Universe. Sangat setuju sih bagaimana Kevin Feige itu membuka relasi yang begitu luas terhadap produser-produser film, terhadap aktor-aktor, dan kuncinya di sini adalah bagaimana James Gunn harus konsisten komunikasi sama Kevin Feige. Dan kayaknya ya Kevin Feige kan sebentar lagi kan kontraknya setelah Avengers Secret Wars itu udah selesai kontraknya. Kemungkinan besar Kevin Feige join ke DC sama James Gunn. Kemungkinan besar ya siapa tahu ya Kevin Feige bisa masuk ke DC, ya kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Wah kalau beneran Kevin Feige masuk DC, wah rame men. James Gunn ada, Kevin Feige ada, kemungkinan besar dia bisa bawa Anthony Russo atau bisa bawa Zack Snyder kembali lagi ke DC. Wah luar biasa. Kemudian soal visual pak, ini jujur ya, James Gunn tuh bagaimana mengandalkan sinematografi atau director of photography handalannya dia yang bernama Henry Braham untuk menciptakan sebuah visual yang tidak hanya enak dipandang oleh mata, tetapi setiap scene itu mengandung seni. Contoh, pada saat scene Superman nyelamatin tupai, kelihatannya nggak penting. Kita pas nonton, lah ngapain nyelamatin tupai? Kan Superman kan nyelamatin manusia. Pada saat gua selesai nonton, lah iya juga ya, penting juga ya Superman nyelamatin tupai. Itu artinya apa? Shotnya Henry Braham tuh kayak apa ya, mempertegas bahwa Superman itu tuh tidak hanya sebagai penyelamat manusia, tetapi juga penyelamat bagi makhluk-makhluk lain. Bahkan anaknya Metamorpho yang mirip alien itu diselamatin, gitu loh.
diselamatin dari black hole. Itu menjelaskan bahwa shotnya Henry Braham tuh nggak cuman hanya sekedar penghias mata doang, tetapi juga bisa menjelaskan. Kalian yang nggak tahu Henry Braham itu siapa? Henry Braham tuh merupakan seorang sinematografer dan juga director of photographer yang karyanya, yang shotnya, yang sinematografinya itu dipakai di film-film terkenal kayak film The Flash, Guardian of the Galaxy 2, Guardian of the Galaxy 3. Kemudian kalau lo notice di film ini, di film Superman 2025, itu tuh di awal scene tuh kayak Superman kan terbang ya di Fortress of Solitude ya. Itu tuh shotnya kayak, gue ngeliat kayak, loh ini kan shotnya ada Morlock di Guardian of the Galaxy 3 gitu kan. Ada Morlock kan kayak terbang di Guardian of the Galaxy 3 tuh kan kayak terbang gitu ya kan, kayak di awal scene Superman, cuman kan kayak lebih lincah gitu. Kalau di Superman 2025 itu tuh shotnya lebih soseng gitu. Soal fight scene-nya antara Superman dan juga Ultraman pada saat di subway, sinematografi terbaik pada saat Superman dan Ultraman itu berantem. Nggak kayak Superman versus General Zod di Man of Steel tuh kayak Dragon Ball, wah, Dragon Ball, Naruto, Chidori, wah itu tuh pengambilan gambar itu pusing pak, wah cepet banget. Kalau di sini enggak, fight-nya itu, epic fight-nya itu tuh kelihatan cepat, cuman shot-nya itu dibuat pelan pak, seolah-olah tuh kita kayak bisa fokus terhadap dua karakter ini yang lagi berantem, Ultraman dan juga Superman. Tuh pada saat Superman mukulin Ultraman pakai tongkat besi jebret, itu kan kenceng banget ya, karena pakai efek getaran shake gitu loh, makanya kayak fight scene-nya itu lebih dapet lah. Kemudian soal musik, nah James Gunn ini tuh sebenarnya nggak mau kehilangan esensi musiknya John Williams Superman. Dia tuh pengen Superman David Coren Sweat mempunyai soundtrack yang sama, cuman dengan aura yang berbeda. Kalau soundtracknya John Williams Superman itu kan kayak gini ya, kalau di versinya John Murphy dan David Fleming itu tuh diubah kayak modifikasi dari musik klasik berubah menjadi musik yang lebih modern, dan juga seolah-olah tuh kayak menekankan bahwa David Coren Sweat Superman tuh harus mempunyai aura musik tersendiri gitu loh. Apa yang dilakukan John Murphy sama David Fleming terhadap film Superman itu tuh berbeda banget. Jadi dia kayak mempertahankan musik klasiknya John Williams Superman itu tuh dimodifikasi menjadi sebuah musik klasik yang terdengar modern. John Murphy itu pernah ngisi soundtracknya The Suicide Squad, Guardian of the Galaxy 2 dan juga Guardian of the Galaxy 3, dan juga di si David Fleming dia baru ngisi soundtrack seri The Last of Us. Sebelum kita tutup, gue mendapatkan kabar bahwa James Gunn sudah mengkonfirmasi bahwa David Coren Sweat Superman sudah menjadi bagian dari Superman Saga, termasuk milih Alcock Supergirl yang juga kita bakal saksikan di tahun 2026 nanti. Nah, nanti di dalam Superman Saga itu nanti bakal ada film dan TV seri yang akan datang, cuman seputar keluarganya Superman. Ya, siapa tahu nanti di film selanjutnya atau di TV seri selanjutnya bakal ada seri Crypto the Dog maybe, atau mungkin seri atau sequel Supergirl yang kedua, atau mungkin Superboy, atau mungkin Superwoman, atau mungkin Super Steel ya, John Henry Irons. Nah, itu mungkin nanti bakal di-reveal sama James Gunn. Ya, kita nggak tahu kapan ya, yang pasti kita tungguin aja pengumuman pastinya. Ya, semoga jangan lama-lama ya James Gunn ya. Gue juga nggak sabar nih nungguin proyek Superman Saga lo nih kayak gimana. So, itulah review Superman dari gue, dan kalau gue ada salah kata mohon maaf banget, dan ini gue ngomong berdasarkan dari hati gue, dari otak gue, makanya kalau gue ngomong tuh agak belibet, jadi kalau ada kata-kata yang tidak kurang dipahami ya mohon dimaafkan. So, Bizarian, until next time and see you in the next video.